Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Allahu Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu kita dahulukan dulu untuk berdoa bersama ya. Ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Teman-teman mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, itulah doa yang sudah kita bacakan bersama. Semoga pada pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum kita akan masuk pada materi kali ini, jadi untuk itu Pak Guru akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Ya. Siapa saja tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah semua hadir dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baik adik-adik sekalian, jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu mempelajari P5 ya, pada modul P5. Apa itu P5? Ada yang tahu? Yaitu profil pelajar Pancasila ya. Jadi P5 itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di P5 itu memiliki 6 dimensi ya. Yaitu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, ada juga mandiri ya, berpendidikan global ya. Nah, itu adalah dimaksud dengan P5. Nah, untuk P5 ini, materi P5 ini kita akan belajar tentang proyek pembuatan Binte Biluta. Nah, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tema dari kearifan lokal. Ya. Tema kearifan lokal. Mengambil tema kearifan lokal. Nah, topiknya adalah pembuatan Binte Biluta. Kemudian proyek Binte Biluta ini tujuannya adalah untuk melestarikan warisan kuliner Gorontalo. Nah, untuk fase C dari kelas 6 ya. Dan itu dilakukan di SDN 11 Tilamita ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan masuk pada penjelasan ataupun materi pada hari ini, untuk menumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini,
marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, kita ice breaking yaitu dengan lagu-lagu dari P5 atau profil pelajar Pancasila. Baik adik-adik sekalian, nah kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu profil pelajar Pancasila dengan tema yaitu pembuatan binte berbuta. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melestarikan kearifan lokal warisan dari kuliner Gorontalo ya. Jadi untuk pendahuluannya bahwa binte berbuta itu atau yang dikenal dengan milu siram ya. Binte berbuta itu dibuatkan dari apa dulu? Apa bahan-bahan yang utamanya dari binte berbuta? Dari milu ataupun jagung ya. Jadi binte berbuta itu terbuat dari jagung ya, itu adalah merupakan bahan utamanya dari pembuatan binte berbuta. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pentingnya binte berbuta sebagai bagian dari kearifan lokal ya. Jadi kalian akan memahami bagaimana pentingnya binte berbuta itu sebagai bagian dari kearifan lokal ya. Kemudian melaksanakan pembuatan binte berbuta tradisional ya. Kemudian mengidentifikasi dan mendokumentasikan resep serta teknik pembuatan binte berbuta, dan kemudian mengevaluasi proses pembuatan binte berbuta, dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan memasak serta penghargaan terhadap budaya lokal kita. Ya, ini merupakan tujuan yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kita kali ini dan pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk pembuatan binte berbuta ini akan dibagi menjadi 5 aktivitas ya. Jadi ada 5 aktivitas yang akan kita lakukan pada pembuatan binte berbuta ini. Aktivitas pertama adalah itu kita akan melalui pengenalan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan konseptualisasi untuk materi ini. Kemudian adalah aksinya atau pelaksanaannya ya, atau prakteknya langsung. Kemudian yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, ini merupakan 5 aktivitas yang nantinya akan kita lakukan pada pembuatan binte berbuta itu sendiri. Jadi sebelum Pak Guru akan menjelaskan materinya, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, karena tema yang kita ambil itu adalah tentang kearifan lokal, maka Pak Guru ingin bertanya, ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Ada yang bisa menjawab? Apa itu kearifan lokal? Untuk kearifan lokal itu merujuk pada pengetahuan, kemudian kebijaksanaan dan nilai-nilai budaya ataupun turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Dari generasi ke generasi seperti tradisi. Nah, ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Seperti apa yang akan kita lakukan nanti, yaitu dengan pembuatan binte berbuta. Karena pembuatan binte berbuta itu sendiri merupakan kearifan lokal yang ada pada daerah kita, khususnya di Bualemo atau Provinsi Gorontalo, yaitu pembuatan tentang binte berbuta ya, atau yang lebih dikenal dengan milu siram. Nah, ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Nah, baik adik-adik, untuk lebih memahami kalian bagaimana itu pembuatan binte berbuta itu sendiri,
bagaimana penjelasannya, maka Pak Guru akan tampilkan sebuah video yang menjelaskan apa itu mengenai binte Biluhuta. Tirai hujan membasahi bumi, tanda musim kemarau telah berganti. Bumi Gorontalo pun berseri, hiasi hijaunya tanaman jagung. Ya, provinsi yang terletak di bagian barat Sulawesi Utara ini menjadi tujuan jelajah kita kali ini. Provinsi Gorontalo merupakan daerah agraris dengan topografi datar, berbukit sampai dengan gunung. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dan yang istimewa, Gorontalo mempunyai kawasan konservasi alam yang cukup luas, sekitar 21.000 hektar. Jalan kali ini melintasi medan yang sudah biasa. Dan yang membuka Sirambung, Jeep Warga Mangku Jagung. Ketika hujan tiba-tiba mendadak mulai menjadi deras. Jelas, kawasan Nantu terdapat sebuah rumah mungil tengah ladang jagung. Baik adik-adik, nah itulah video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi. Menurut kalian dalam video tersebut apa yang sudah dijelaskan dari video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi? Tanaman apa? Jagung. Ada tanaman jagung ya. Nah dalam video itu ada dijelaskan juga bagaimana pembuatan dari binte Biluhuta. Kemudian dalam video tersebut juga ada sebuah tanaman yaitu tanaman jagung, yaitu sebagai bahan utamanya dari pembuatan binte Biluhuta. Nah, bagaimana itu sejarah binte Biluhuta? Ya, untuk sejarah binte Biluhuta itu yang dikenal dengan nama yang kita kenal sebagai Biluhuta adalah makanan yang berasal dari daerah Gorontalo. Kemudian sebuah daerah di Sulawesi, bahan utama binte Biluhuta itu adalah jagung dan sangat mudah ditemukan khususnya di daerah Sulawesi ya, yaitu provinsi Gorontalo. Kemudian makanan ini juga disajikan dalam acara seperti perayaan acara adat, kemudian ada juga pertemuan keluarga besar dan juga sebagai simbol kebersamaan dan juga kekuatan komunal. Sering berjalannya waktu, binte Biluhuta tetap menjadi hidangan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masyarakat Gorontalo. Masyarakat kita khususnya yaitu sebagai petani ya. Ada dari kalian yang orang tuanya sebagai petani? Pasti ada ya? Pasti juga menanam yang namanya jagung. Nah, dari jagung itu adalah ada bagaimana cara kita untuk mengolahnya ya. Bagaimana cara kita untuk mengolah jagung. Nah, untuk mengolah jagung itu sendiri, khususnya pada tema kita yaitu tentang kearifan lokal dan melestarikan budaya ataupun tradisi kuliner dari Gorontalo, maka kita akan membuat bagaimana cara membuat binte Biluhuta. Nah, ini merupakan penjelasan materi kita pada hari ini. Nah, jadi di sini Pak Guru akan membagi beberapa kelompok, khususnya kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Jadi kalian akan berdiskusi, akan Pak Guru berikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok ya.
Baik adik-adik, sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Ya. Baik, untuk itu kita akan masuk pada presentasi masing-masing kelompok terkait dengan tugas yang sudah Pak Guru bagikan, yaitu dengan pembuatan titik buta itu sendiri ya. Oke, Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kearifan lokal dan nilai kebersamaan. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebiasaan atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang diperoleh masyarakat melalui pengalaman hidup mereka dengan lingkungan alam dan sosial. Contohnya tradisi bercocok tanam secara tradisional, pengobatan menggunakan bahan alam, seni tari daerah dan kerajinan khas seperti tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari ataupun pemaparan dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 apakah kira-kira dari presentasi yang mereka sudah sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas mereka? Oke, silakan adik-adik untuk bertanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tradisi budaya di kita mencerminkan nilai kebersamaan karena proses pembuatannya sudah melibatkan banyak orang seperti keluarga atau masyarakat setempat. Setiap proses biasanya melibatkan mulai dari makan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 4. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian adik-adik sekalian, jadi kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu aktivitas yang kedua, yaitu kontekstualisasi. Nah, di kontekstualisasi ini kita akan melakukan observasi terkait dengan materi kita yang sudah kita terima, khususnya P5 ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian kita tahu bersama bahwa di daerah kita itu sebagian besar masyarakat kita itu adalah masyarakat petani ya. Petani dengan menanam jagung. Nah, untuk itu kita akan mengobservasi terkait dengan pembuatan bintai biluhuta itu sendiri, bahan-bahannya, kemudian bahan utamanya itu jagung. Nah, untuk itu kita akan melakukan kontekstualisasi dari pembuatan bintai biluhuta itu sendiri. Oke, sekarang adik-adik, Pak Guru persilakan untuk melakukan riset ataupun observasi di luar kelas. Silakan keluar.
Baik adik-adik sekalian, nah tadi kita sudah melakukan observasi langsung dengan bahan utamanya itu jagung, ya. Sudah melakukan observasi bagaimana itu jagung itu kita gunakan dalam membuat binte biluta ataupun milu sirah. Sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita dari aktivitas mulai dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi baik itu dari riset yang sudah kita lakukan, observasi yang sudah kita lakukan. Siapa yang dapat menyimpulkan terkait dengan tema kita yaitu kearifan lokal dan melestarikan budaya kuliner dari Gorontalo itu sendiri, khususnya dalam pembuatan binte biluta yang termaksud dalam P5 profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, adik Ajrul bisa ya? Ya. Oke. Silakan adik Ajrul. Kearifan lokal dan melestarikan kebiasaan serta nilai-nilai budaya yang diperoleh dari pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Alat dan sosial kearifan lokal mencakup aspek kehidupan seperti cara bertani, berburu, memanfaatkan sumber daya alam serta berbagai tradisi yang melibatkan seni, makanan, dan perayaan adat. Guru akan menyimpulkan bahwa untuk kearifan lokal itu bahwa kita harus melestarikan apa yang menjadi tradisi kita, khususnya dalam masakan kuliner yang ada di daerah kita yaitu Provinsi Gorontalo, ya. Jadi kita harus melestarikan pembuatan binte biluta itu sendiri. Kemudian untuk bahan-bahannya itu terdapat dari bahan utamanya adalah jagung, ya. Kemudian ada juga ikan, ya. Ada juga kelapa yang akan dicampur pada pembuatan binte biluta itu sendiri, ya. Paham ya adik-adik? Nah, jadi untuk itu kita akan melakukan aksi nantinya, yaitu pelaksanaannya bagaimana pembuatannya kita akan melakukan pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia,
untuk aksi ataupun pelaksanaannya ya. Jadi kita sudah melalui bagaimana cara memasaknya, kemudian mempersiapkan bahan-bahannya apa saja ya. Saat ini kita akan mencicipi ataupun menyajikan hasil dari proyek yang sudah kita buat, yaitu P5, terutama dari tema yang sudah kita ambil, yaitu dari kearifan lokal ya. Kearifan lokal dengan proyek untuk melestarikan kuliner dari Gorontalo ya, yaitu dengan pembuatan binde bilur hutan ya, ataupun yang disebut dengan bilur siram. Nah, sekarang kalian sudah ada di depan mata kalian, itu adalah hasil kerja kalian semua. Jadi Pak Guru persilakan kalian untuk mencicipi langsung hasil dari proyek yang sudah kita buat bersama ya. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ketiga aktivitas yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mulai dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi dan juga aksi yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan berupa pengenalan apapun kalian sudah memahami dan bagaimana cara membuat binde biru ataupun yang dikenal dengan biru siram ya. Pada hari ini kita akan masuk pada tahap yang keempat dan kelima ataupun tahap terakhir, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Nah, sebelum Pak Guru akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada tahap-tahap sebelumnya, Pak Guru ingin bertanya ya. Dari tahap pengenalan, kira-kira dari refleksi yang sudah kita lakukan itu, apakah menyenangkan untuk kalian untuk dipelajari? Apakah refleksi yang sudah ataupun pelaksanaan yang sudah kita lakukan selama pengenalan, kemudian kontekstualisasi dan aksi yang sudah kita lakukan, apakah dari keseluruhan itu sudah menyenangkan untuk kalian pelajari? Alhamdulillah ya. Jadi pada tahap khususnya dalam tahap aksi itu kita sudah melakukan dan mengetahui apa-apa saja bahan-bahan yang sudah kita siapkan ketika
membuat binti buta ya? Apa saja pembuatan binti buta bahan-bahannya? Ada jagung, disiapkan apa? Jagung. Kemudian apa lagi? Ada kelapa yang sudah berparut. Kemudian apa lagi? Ada ikan ya. Kemudian bawang. Kemudian apa lagi? Terong. Nah, itu yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, berarti sudah tahu kan cara membuat binti buta? Jadi adanya kita melakukan aksi itu, kita akan mengetahui bagaimana cara membuatnya ya. Jadi kita bukan saja makan, akan tetapi kita sudah bisa untuk membuatnya ya. Kita sudah tahu bahan-bahannya dan cara memasaknya seperti apa. Jadi tahapan-tahapannya itu kita sudah tahu ya. Apa yang mau direbus duluan? Apa yang mau direbus duluan? Jagung. Jagung itu kita apakan dulu? Setelah jagung kita masukkan ke dalam wadah dari pembuatan binti buta itu sendiri. Kemudian yang kita masukkan apa lagi? Nah, setelah mendidih maka kita akan masukkan terong. Nah, setelah terong kita akan membuat rempah-rempahnya ya. Kita masukkan ke dalam wadah untuk pembuatan binti buta. Nah, sebagai refleksi kita kali ini, nah itu adalah merupakan bahan-bahan dari pembuatan binti buta. Nah, kemudian untuk kearifan lokal itu sendiri, yaitu ada yang masih ingat kearifan lokal apa? Ada yang bisa? Oke, Ajrul. Apa itu kearifan lokal, Ajrul? Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, kebiasaan serta nilai-nilai budaya yang terorek dari pemahaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial. Oke, jadi berikan aplaus untuk adik-adik yang sudah memberikan pendapatnya tentang kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah sebuah pengalaman ataupun tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada pada pembuatan binti buta ya. Jadi itu merupakan pengalaman dari nenek moyang kita ya. Jadi mereka itu berinteraksi dengan alam. Jadi mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu, mereka menanam jagung sebagai bahan dalam membuat binti buta. Nah, pada hari ini dan refleksi kita khususnya dalam membuat binti buta itu sendiri, Pak Guru akan memberikan evaluasi mandiri ataupun memberikan tugas kepada kalian kan, tolong sediakan alat tulis, kemudian bukunya siapkan. Jadi sebagai refleksi kita pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru ingin kesan kalian pada seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan bersama, mulai dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi yaitu observasi langsung, kemudian pada tahap aksi juga ataupun pelaksanaan dan praktek yang sudah kita lakukan bersama. Nah, pada hari ini sebagai refleksi, Pak Guru ingin kalian mencatat apa kesan kalian mengenai nilai dan kearifan lokal yang kalian pelajari, kemudian dari proyek yang sudah kalian buat yaitu dalam pembuatan binti buta itu sendiri, bagaimana nilai-nilainya ya? Bagaimana nilainya? Jadi sebutkan satu saja nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam pembuatan binti buta dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman gotong royong kalian? Gotong royong pada saat kalian melakukan pembuatan binti buta. Sebutkan satu saja ya. Kemudian proyek ini memperkuat kerjasama dengan teman-teman kalian. Nah, jadi itu adalah tugas ataupun kesan, tuliskan kesan kalian mengenai pembuatan binti buta. Ya, paham ya? Oke, sekarang dikerjakan.
merupakan mengumpulkan hasil refleksi ataupun kesan kalian pada saat membuat Bintang Biru Huta, proyek kita yang sudah kita lakukan dengan memilih tema kearifan lokal ya sebagai budaya ataupun tradisi yang sudah kita lalui bersama, mulai dari tahap pelaksanaan, tahap pengenalan, kemudian kontekstualisasi. Untuk itu, dari kesan yang kalian sudah tuliskan, Pak Guru ingin mengumpul hasil tulisan kalian ataupun hasil refleksi kalian. Sekarang kita akan masuk pada tindak lanjutnya. Nah, sebagai tindak lanjut, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira sebagai tindak lanjut dari pembuatan Bintang Biru Huta itu, apakah ada yang memberikan ide, semacam ide untuk kedepannya bagaimana pelaksanaan proyek ini dapat berkembang ataupun kita lakukan? Siapa yang bisa? Ada? Oke, Rizky apa? Berdiri. Saya Guru mempromosikan Bintang Biru Huta dengan melalui media sosial yaitu sebagai TikTok, YouTube, dan Facebook. Untuk pembuatan proyek kita yaitu Bintang Biru Huta, idenya adalah kita harus mempromosikan hasil proyek kita yaitu Bintang Biru Huta ke media sosial. Nah, apa saja media sosialnya? Yaitu ada YouTube, apa lagi? TikTok, kemudian Facebook. Nah, supaya apa? Supaya Bintang Biru Huta ini terkenal bukan saja di daerah Gorontalo, akan tetapi bisa terkenal di seluruh Indonesia. Baik adik-adik, jadi kesimpulannya bahwa kearifan lokal itu merupakan pengalaman dari nenek moyang kita ataupun dari generasi ke generasi, kemudian tradisi yang menjadi tradisi kita dalam membuat Bintang Biru Huta. Sebagai bahan utamanya adalah jagung. Ya. Jadi ini harus kita lestarikan pembuatan Bintang Biru Huta. Paham ya? Ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang sudah kita lakukan mulai dari pengenalan dan sampai hari ini mendapatkan manfaatnya ya, baik untuk Pak Guru dan juga untuk kalian semua ya. Oke, sekarang kita berdoa bersama ya. Berdoa sesudah belajar. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa pada akhir doa tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini selesai ya. Nah, baik, itu dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka pembelajaran kita P5 pada hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PN 11 akan mengucapkan Terima kasih.